Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, ibu mau bertanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke, coba ibu cek absennya dulu ya. Dia Hadir. Rahma, Hadir. Zaki. Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, coba dicek kelasnya apakah sudah rapi, bersih, dan kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Sudah. Sudah, oke sudah. Nah, jadi nak, kita harus menjaga kebersihan. Mengapa? Karena kebersihan itu penting, sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis Tirmizi, an-nadhafatu minal Iman. yang artinya kebersihan adalah sebagian dari Iman. Iya, pintar ya anak-anak ibu. Nah, tadi siapa yang berangkatnya pagi-pagi sekali? Aku. Iya, jadi rajin sekali ya anak ibu. Nah, buat teman-teman yang lainnya supaya lebih giat dan lebih rajin lagi ya belajarnya. Nah, sekarang Jaki bantu ibu pimpin doa kawan-kawannya. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, semoga pembelajaran yang nantinya akan kita lakukan dapat berguna bagi diri kita, orang lain, bangsa, agama, dan semua orang. Nah, gimana? Masih puasa semua hari ini? Puasa. Puasa. Alhamdulillah ya anak-anak ibu. Soleh-soleh, rajin semua, pinter ya. Nah, gimana? Udah semangat juga buat belajar hari ini? Semangat. Sudah lah, biar kita lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu ya. Kalian ikutin ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Semangat, yes. Nah, oke, udah semangat semua. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 8, bumiku, subtema perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran kedua. Nah, tujuan dari pembelajaran yang nantinya akan ibu sampaikan adalah agar anak-anak ibu dapat menjelaskan kembali tentang rotasi dan revolusi bumi dan akibatnya, serta anak-anak ibu mampu menjelaskan atau mengetahui tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya bagi kehidupan kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau bertanya nih sama kalian. Ada yang tahu nggak kita tinggal di planet apa? Bumi. Bumi, iya pintar anak ibu. Jadi kita tinggal di bumi yang merupakan planet ketiga dalam tata surya. Nah, di bumi inilah satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Di bumi juga terdapat samudra, kemudian ada daratan, lautan, kemudian juga makhluk hidup, dan wilayah atau tempat. Nah, pernah tidak kalian pergi ke suatu tempat yang memiliki tempat berbeda, memiliki waktu berbeda dengan tempat tinggal kalian? Pernah, iya. Lalu di bumi juga kan terjadi siang dan malam, kemudian pergantian waktu, kemudian juga perbedaan musim. Nah, ada yang tahu tidak apa sih penyebabnya dan apa pengaruhnya bagi bumi kita? Tidak. Oke, tidak ya. Nah, supaya kalian mengetahui jawaban dari pertanyaan ibu, coba kalian amati video dari ibu ya, dan kalian pahami supaya kalian bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, sekarang ditonton ya. Rotasi dan revolusi. Halo teman-teman, salam Neobi.
Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang rotasi dan revolusi. Pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sekali melakukan rotasi, bumi memerlukan waktu 24 jam loh. Dalam sekali berotasi, bumi menempuh sudut sebesar 360 derajat. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Di Indonesia dan negara tropis lainnya, siang terjadi selama 12 jam, dan malam juga terjadi selama 12 jam. Di negara subtropis yang mengalami 4 musim, lamanya siang dan malam bisa berbeda-beda bergantung musim. Kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dalam mengelilingi matahari, bumi melintasi orbit berbentuk elips dengan arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Revolusi bumi memerlukan waktu 365 hari. Untuk mempermudah perhitungan, para ahli membulatkannya menjadi 365 hari dan menggenapkannya menjadi 366 setiap 4 tahun sekali. Tahun tersebut dinamakan tahun kabisat. Revolusi bumi menyebabkan terjadinya perubahan musim loh, karena poros bumi miring 23,5 derajat. Banyaknya sinar matahari yang diterima bumi berbeda-beda, bergantung garis lintangnya. Musim panas dan musim dingin terjadi pada bagian bumi di sekitar khatulistiwa. Sedangkan belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim di daerah khatulistiwa. Musim panas terjadi antara April sampai September. Sedangkan musim dingin terjadi antara Oktober sampai Maret. Sepanjang tahun, banyaknya sinar matahari yang diterima bumi utara berbeda dengan bumi selatan. Oleh karena itu, musim di bumi utara berbeda dengan bumi selatan. Contohnya, pada bulan Juni sampai September, bumi utara mendapat banyak sinar matahari sehingga mengalami musim panas. Sebaliknya, bumi selatan hanya mendapat sedikit sinar matahari sehingga mengalami musim dingin. Ketiga, rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya, sedangkan revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Waktu rotasi bulan sama dengan waktu revolusinya. Oleh karena alasan inilah, dalam satu fase, permukaan bulan yang tampak dari permukaan bumi selalu sama. Revolusi bulan memerlukan waktu selama 29,5 hari. Dalam mengelilingi bumi, bulan tetap pada orbitnya karena pengaruh gravitasi bulan dan bumi. Bulan tidak mempunyai cahaya sendiri loh. Bulan tampak bercahaya karena memantulkan cahaya matahari. Bila malam ini kita melihat bulan bercahaya, berarti bagian bulan yang bercahaya tersebut adalah yang memantulkan sinar matahari. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Bagaimana? Sudah ditonton semua videonya? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki media nih, atau kotak rahasia. Ada yang tahu nggak kira-kira apa isinya? Tidak ya. Yuk coba kita buka sama-sama ya. Apa isinya? Nah, ternyata ada bola-bola nak dan senter. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa ya? Ruang bumi, bulan dan matahari. Iya, benar sekali. Jadi ini adalah tiruan bumi, bulan, dan matahari.
Nah, fungsinya itu agar anak-anak itu dapat mengetahui peristiwa rotasi dan revolusi bumi secara langsung tanpa kita harus ke angkasa. Karena nggak mungkin kan kita mau ke angkasa. Nah, jadi nak, bumi itu mengalami dua gerakan. Yaitu rotasi dan revolusi. Nah, ada yang tahu tidak apa itu rotasi bumi? Tidak. Ya, jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, bumi itu berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Maksudnya gimana sih kok berlawanan dengan arah jarum jam? Jadi begini. Maksudnya adalah bumi ini berputar dari arah barat. Arah barat ya, barat sini. Kemudian ke timur satu kali berotasi. Nah, ini tadi yang dimaksud dari arah barat ke timur. Nah, waktunya bumi berotasi itu selama 24 jam. Nah, ada akibatnya nggak kira-kira ya? Kalau rotasi bumi itu? Kita tidak tahu. Iya, ada nak. Jadi, dari rotasi bumi tersebut mengakibatkan peristiwa-peristiwa seperti yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Mengapa terjadi siang dan malam? Ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, siang dan malam itu terjadi karena saat bumi tadi ini, ya, coba ini kan matahari ya. Nah, saat bumi berotasi tadi, bagian bumi yang terkena cahaya matahari ini sebelah sini ya, ini kan terang ya. Nah, bagian inilah yang mengalami siang hari. Lalu bagian yang membelakangi bumi itu akan mengalami gelap. Nah, di sini terjadi malam hari. Jadi begitu. Lalu akibat yang kedua adalah gerak semu matahari. Gerak semu matahari itu adalah gerak matahari yang seolah-olah bergerak. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana contoh gerak semu matahari dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Nah, saat kita melihat matahari yang seolah-olah terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, itu merupakan contoh dari gerak semu matahari. Nah, kemudian akibat yang ketiga adalah perbedaan waktu. Nah, coba sekarang kalian amati nih di peta yang ada pada media tadi ya. Nah, di peta ini kan terdapat dua garis, nak, yaitu garis yang horizontal dan vertikal. Nah, ada yang tahu nama garis yang horizontal ini apa? Garis lintang. Iya, garis lintang, benar sekali. Jadi, garis lintang itu merupakan garis imajinasi yang membagi bumi seolah-olah menjadi bagian utara dan selatan. Nah, garis inilah yang dijadikan pedoman dalam pembagian wilayah musim. Kemudian ada garis yang vertikal, nak. Nah, ini garis apa namanya? Tidak tahu. Iya, jadi ini adalah garis bujur atau garis khayal yang seolah-olah membagi bumi menjadi bagian barat dan selatan dan timur ya. Nah, karena adanya garis bujur inilah tadi yang menyebabkan atau dijadikan pedoman sebagai pembagian wilayah waktu, sehingga wilayah waktu itu dibedakan menjadi 3. Nah, apa saja yang di tulisan ini? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, kemudian Timur. Iya, benar. Nah, waktu Indonesia Barat itu terletak antara 95 derajat sampai 105 derajat bujur timur. Nah, wilayahnya itu meliputi Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Barat, Pulau Sumatera, kemudian juga Pulau Jawa, dan pulau kecil di sekitarnya. Lalu yang kedua itu tadi apa? Wita, waktu Indonesia Tengah. Nah, itu terletak antara 105 sampai 120 bujur timur. Iya. Nah, wilayahnya meliputi Pulau Sulawesi, kemudian Kepulauan Sunda Kecil, NTT, kemudian NTB,
kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Nah, itu. Kemudian yang terakhir tadi yaitu waktu Indonesia Timur. Nah, waktu Indonesia Timur itu meliputi Pulau Papua, kemudian Pulau Maluku dan pulau kecil di sekitarnya. Nah, itu tadi perbedaan waktu ya. Dan akibat yang keempat dari rotasi bumi adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, akibat rotasi bumi tadi menyebabkan penggembungan di khatulistiwa dan pemepatan di kedua daerah kutub, sehingga selama bumi mengalami pembekuan dari gas ke cair menjadi padat, bumi terus berotasi sehingga menyebabkan penggembungan dan pemepatan tadi, sehingga terjadi peristiwa seperti sekarang. Hal ini karena percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari, sehingga percepatan gravitasi yang ada di kutub lebih besar dari di khatulistiwa. Oke, nah akibat yang kelima dari rotasi bumi tadi adalah pembelokan arah angin. Nah, arah angin itu tidak persis searah dengan gradien tekanan. Artinya, angin itu dari isobar yang tinggi ke rendah. Nah, kemudian ini disebabkan oleh efek Coriolis. Nah, efek Coriolis itu merupakan efek semu yang disebabkan oleh dua gaya atau gerakan, yaitu rotasi bumi dan gerak benda relatif terhadap permukaan bumi. Nah, akibat yang terakhir adalah pembelokan arus laut atau yang kita sebut dengan tadi efek Coriolis. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut itu adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Biasanya terjadi pada siang hari. Dan kemudian ada juga angin darat tadi ya. Angin darat itu angin yang bertiup dari darat ke laut. Nah, biasanya terjadi pada malam hari. Nah, angin inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. Nah, itu tadi tentang rotasi bumi ya. Supaya kalian mudah untuk mengingat tentang rotasi bumi, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kita ikutin lagu ini ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ini. Tepuk tangan. Berputar terhadap porosnya sehingga terjadi siang dan malam. Bumi berputar terhadap porosnya selama 24 jam. Ketika bumi berputar pada porosnya, itu disebut rotasi. Rotasi bumi. Bumi berputar terhadap porosnya sehingga terjadi siang dan malam. Bumi berputar terhadap porosnya selama 24 jam. Ketika bumi berputar pada porosnya, itu disebut rotasi. Rotasi bumi. Oke, itu tadi ya tentang rotasi bumi. Nah, sekarang yang kedua adalah revolusi bumi. Revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi ini ya, ini tadi berputar mengelilingi matahari. Nah, seperti ini, arahnya seperti tadi, berlawanan dengan arah jarum jam, sama dengan rotasi bumi. Nah, satu kali revolusi itu disebut dengan skala revolusi. Nah, lama waktunya adalah 365,1/4 hari. Nah, biasanya untuk mempermudah perhitungan, para ahli membulatkannya menjadi 366 setiap 4 tahun sekali. Nah, tahun inilah yang disebut dengan tahun Kabisar.
Oke, nah revolusi bumi juga menyebabkan suatu peristiwa seperti rotasi bumi tadi. Yang pertama adalah pergantian musim. Nah, musim di Indonesia kan musim di negara kita kan ada 4 ya. Ada musim hujan, kemudian musim panas, kemudian musim salju, kemudian ada juga musim gugur. Nah, kemudian akibat yang kedua adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Di negara tropis seperti Indonesia, lamanya siang dan malam adalah 12 jam, 12 jam. Nah, sedangkan di negara subtropis yang memiliki 4 musim, lamanya siang dan malam itu tergantung dengan musim. Kemudian akibat yang ketiga adalah gerak bumi matahari. Dan yang keempat itu adalah penanggalan kalender Masehi. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan rasi bintang. Nah, rasi bintang itu ada banyak ya anak-anak. Contohnya seperti Scorpio, kemudian Taurus, Libra, kemudian Virgo, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi revolusi bumi. Supaya kalian mudah untuk membedakan antara rotasi dan revolusi bumi, dan kalian ingat terus, kita nyanyi lagi ya. Yuk, ikutin lagi ya. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Evolusi bumi itu menyebabkan pergantian musim. Kala revolusi bumi 365/4 hari. Tadi lagu revolusi bumi ya, kalian hafalkan dan kalian ingat-ingat ya lagunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah revolusi dan rotasi bulan. Bulan merupakan satelit bumi yang melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, permukaan kala revolusi dan rotasi bulan itu sama, sehingga permukaan bulan yang terlihat dari bumi itu saat kita lihat sama. Kemudian perubahan dari bulan itu tidak sama karena terjadi perubahan. Nah, penampakan ini yang biasa kita sebut dengan fase bulan. Fase bulan itu ada 4 ya. Ini ada bulan sabit, kemudian bulan separuh, dan bulan susut, kemudian bulan purnama. Nah, itu merupakan fase bulan. Nah, bulan juga tidak memiliki cahaya sendiri. Tapi, kenapa kok bulan itu bisa terlihat bercahaya ya saat malam hari? Ada yang tahu? Tidak. Nah, bulan itu bercahaya karena bulan itu memantulkan cahaya dari matahari sehingga bulan dapat bersinar. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana, sudah paham? Tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, nah di sini tadi kan Ibu memiliki box nih. Nah, di box ini ada permainannya loh ternyata. Nah, sekarang kalian boleh mencoba box ini dan memainkan permainannya. Nah, boleh maju lihat untuk mencobanya Maju. ya. Nah, di sini ada tangga pintar. Cara bermainnya adalah kan ini ada kartu. Kita ambil ya kartunya. Lalu Ibu akan mengacaknya. Nah, misalkan gini ya. Lalu kalian ambil satu kartu. Dan kalian baca soal yang ada di situ. Nah, jika kalian bisa menjawabnya, nah kalian bisa memainkannya sesuai dengan
yang ada di sini ya. Kan di sini misalkan bumi merupakan planet ke. Nah, jika kalian bisa menjawab benar, maka akan naik 3 tangga. Naik 3 tangga ya, 1, 2, 3. Kemudian jika salah, nah hukumannya adalah menyanyikan salah satu lagu daerah yang kamu hafal. Nah, jadi begitu ya. Sudah paham? Sudah. Sekarang silahkan kalian coba ini. Tadi boleh melakukan percobaan tadi ya. Tentang ini rotasi bumi dan coba permainannya. Oke, sudah dimainkan ya. Sekarang kembali ke tempat duduknya. Oke, bagaimana tadi permainannya? Seru atau tidak? Seru. Oke, sekarang berarti udah semangat ya buat belajar lagi? Sudah. Oke. Lalu, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan percobaan kan pada meja tadi? Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan hasilnya pada lembar diskusi ya, tentang posisi bumi dan bulan saat percobaan tadi ya. Lalu jika sudah diskusinya, kalian perwakilan kelompok silahkan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Oke. Baik, sudah belum diskusinya? Sudah. Oke, siapa yang mau maju dulu untuk membacakan hasil diskusinya? Aku. Ya, silahkan Mbak Rahma. Bacakan ya yang keras supaya teman-temannya mendengarnya. Posisi matahari bergerak pada posisi diam dan bumi berputar pada porosnya. Saat bumi berputar pada porosnya, bagian bumi yang terkena cahaya matahari terlihat terang dan bagian yang membelakangi matahari terlihat gelap. Ya, beri tepuk tangannya buat temennya ya. Nah, oke, selanjutnya siapa yang mau mempresentasikannya lagi? Oke, dia maju. Posisi matahari bergerak pada posisi diam dan bumi berputar pada porosnya. Iya, tepuk tangannya ya buat dia. Udah ya, nah itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Nah, kalian kerjakan pada buku siswa, tugas mandiri ya. Nah, kemudian dikumpul untuk minggu depan. Nah, itu tadi ya pembelajarannya. Jadi, kita untuk mengambil hikmah pada pembelajaran hari ini harus bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena coba kalau saat rotasi bumi tadi itu bumi kan berputar, pasti itu manusia akan berputar juga, tapi kita tidak terguncang kan, tidak berputar-putar kan? Tidak. Nah, itulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Dan buat anak-anak Ibu supaya lebih giat dan lebih rajin lagi ya belajarnya. Ya. Dipahami pembelajaran pada hari ini, diingat dan diaplikasikan kalau bisa ya. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran, coba siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita? Siapa? Dea atau Rahma? Dia. Ya, Dea dipimpin doa kawan-kawannya ya. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum.